siang Kak. Di SD Kota Menangan 8 selama ini pelayanannya sudah cukup bagus karena di sini ada guru pendamping khusus. Jadi di Dinas Pendidikan itu sudah mencanangkan, terutama Kota Salatiga sendiri. Kota Salatiga sendiri itu sudah mencanangkan bahwa Kota Salatiga itu sebagai kota inklusi. Dan dibantu oleh Dinas Pendidikan juga berkomitmen bahwa semua sekolah itu sekarang inklusi gitu. Dan maka dari situ Dinas Pendidikan buat program bahwa di setiap sekolah itu nanti ada guru pendamping khususnya. Di SD Kota Menangan 8 ini juga sudah memenuhi kriteria itu juga, jadi sudah ada guru pendamping khususnya juga di sini. Nah selama ini kalau di SD Kota Menangan 8 pada saat saya datang ke sini, karena saya kebetulan sudah dijadikan guru pendamping yang diutus Dinas Pendidikan untuk membantu anak berkebutuhan khusus yang saya tempatkan di sini. Di sini memang ada beberapa anak cukup lumayan dan lebih pada hambatannya hambatan kesulitan belajar. Selama ini seperti baca menulisnya terhambat dan seterusnya, tidak bisa memahami, mungkin lebih ke slow learner dan juga lebih ke grahita gitu. Kalau kalau selama ini yang dilakukan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan itu biasanya itu ada selama 1 tahun sekali itu ada semacam diadakan tes intelijensi gitu ya, atau psikotes lah seperti itu untuk anak-anak khusus berkebutuhan khusus. Jadi nanti didata semua di seluruh Salatiga, SD maupun SMP, didata, kemudian dari data itu nanti diusulkan ke Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan memfasilitasi secara gratis untuk diadakan psikotes. Itu bekerja samanya dengan Rumah Sakit Umum Salatiga atau RSPAW seperti itu. Dan ini sudah berlangsung hampir dua kali, jadi sekitar hampir 2 tahun berlangsung seperti itu untuk mengadakan psikotes. Kemungkinan besar tahun ini juga akan diadakan juga seperti itu pendataan. Di sini di SD Kota Menangan 8 juga sudah mengikuti sudah mengikuti juga untuk psikotes seperti itu dari Dinas Pendidikan. Kalau untuk anak-anak yang memang tidak tercover, selama ini kan ada beberapa anak yang belum tercover. Biasanya kami sarankan kalau mampu ya, hanya mampu, karena kan kalau psikotes pasti harus membayar dan biaya, semua tergantung dari keluarga masing-masing. Kalau memang anaknya mampu, jika orang tua memang menginginkan, mengharapkan anaknya itu memiliki hambatan apa, ingin tahu, itu bisa psikotes secara mandiri, gitu. Bebas bisa milih di manapun juga. Kalau memang belum bisa juga, sambil menunggu asesmen dan juga psikotes, itu mereka bisa kita salurkan ke SRC. Jadi SRC itu semacam Short Resources Center, jadi semacam pusat yang dipunya oleh Dinas Pendidikan, di mana kami salah satunya masuk di situ pusatnya. Jadi anak-anak itu bisa dilayani di situ. Jadi di situ bisa bisa membantu mengetahui, jadi belum psikotesnya ya, tapi seperti mengasesmen, mengidentifikasi awal seperti itu. Nah, sebelumnya anak itu bisa ditaruh di SRC, tapi bisa juga pihak sekolah sendiri mengidentifikasi. Seperti saya misalnya, saya waktu awal kali datang ke sini, saya melakukan identifikasi sendiri. Jadi saya observasi dulu anaknya mana yang akan saya pegang, siapa saja. Kemudian saya wawancaranya itu ke anak, ke guru, kemudian ke wali kelas, terus juga ke orang tua, seperti itu. Ke lingkungan sekitar. Nah, saya mencari seperti itu. Jadi saya cari anak ini seperti apa, itu secara observasi, kemudian wawancara langsung dan tidak langsung. Kemudian saya melakukan sedikit, karena kebetulan saya psikologi, jadi saya melakukan sedikit tes secara singkat gitu ya, secara singkat tentang kemampuan gitu ya, atau persiapan belajar seperti itu. Jadi dari situ kemudian saya mendapatkan seperti identifikasi awal gitu ya, seperti asesmen awal. Baru nanti kalau misalnya dibutuhkan, seperti tadi di list dari Dinas Pendidikan, kalau memang ada meminta untuk ada jadwal untuk psikotes seperti itu, saya bisa mengajukan anak tersebut untuk mengikuti psikotes gratis yang diadakan sama Dinas Pendidikan.
Kalau emang selama belum bisa dan pelayanan saya di sini di SD mungkin terbatas, mereka bisa diarahkan ke SMC karena Dinas Pendidikan juga punya layanan SMC. Selanjutnya Bu, pertanyaan seperti itu, bagaimana penanganan siswa yang dipandang bermasalah di kelas yang dilihat dari cerdas berbakat itu? Oh, dari hanya cerdas berbakat. Kebetulan kalau di sekolah ini tidak ada yang cibi, jadi tidak ada cerdas istimewa, bakat istimewa kebetulan. Adanya keterbatasannya slow learner dan juga grahita. Biasanya kami tetap memposisikan anak-anak sekolah inklusi tidak boleh membandingkan. Sekolah inklusi itu bukan eksklusif, tetapi dia sama dengan anak yang lain. Jadi tetap mengikuti segala pembelajaran sama dengan anak yang lain pada umumnya. Semuanya ikut. Gitu. Apapun itu dia mengikuti. Itu hak dia mengikuti pembelajaran di kelas. Kita mendampingi anak tersebut di kelas. Kalau sekiranya memang kurang, kita bisa pull off atau bisa tarik untuk kita belajar di luar gitu, seperti baca-baca, mungkin calistung seperti itu, karena hambatan di kami belum baca tulisnya belum lancar, padahal usia mentalnya sudah tua. Untuk pertanyaan selanjutnya itu Bu, bagaimana program penyusunan pengembangan diri di ekstrakurikuler atau ya, kalau ekstrakurikuler di sini banyak sekali pilihannya. Kebetulan memang ada beberapa anak yang sudah punya bakat tertentu, seperti salah satu anak kami itu dia menyukai membatik. Awalnya memang distimulus dulu ya, distimulus, kemudian dirangsang gitu, kira-kira coba menggambar dulu seperti apa gitu. Mungkin juga beberapa kali dia tidak langsung ke membatik, mungkin beberapa kali dia ke ekstrakurikuler lain, tapi setelah dia merasakan ternyata dia lebih senang dan memang berbakat di bidang membatik. Nah, dan kebetulan juga di sini bisa difasilitasi karena ada guru yang bisa mengajarkan program seperti itu. Jadi program membatik ini dilakukan khusus gitu ya, dibantu oleh guru khusus juga, guru khusus yang bisa membatik, dan biasanya kadang bersama dengan teman-teman yang lain yang sama seperti reguler yang lain, tapi kadang-kadang juga itu memang sendiri gitu, diprogramkan sendiri. Yang paling utama sasaran kami itu anak itu harus bisa bina diri, karena kan kebetulan kemampuan intelektualnya secara akademis sudah agak berkurang ya, jadi mau dikejar kan juga terbatas seperti itu. Makanya kita lebih ke bina diri anak. Nah, salah satunya program batik sasarannya supaya kedepannya dia nanti bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup dia sendiri ke depannya. Untuk pertanyaan selanjutnya lagi Bu, bagaimana penyusunan administrasi di SD Negeri Cibinong 8 yang untuk anak berkebutuhan? Ya, kita buat penyusunannya, kita buat program PPI, jadi program pembelajaran individual. Nah, PPI ini dibuat kerjasamanya dengan guru wali kelas, ya, wali kelas sebagai guru kelas, beserta dengan ada GPK tadi, guru pendamping khusus yang ada di sekolah di sini, dan dibantu oleh Shadow Teacher. Dan PPI itu tergantung dari dibuat itu berdasarkan dari asesmen akademisnya dulu. Jadi dia hambatannya di apa? Kalau kebetulan di tempat kami itu hambatannya di intelektual, akademis. Nah, dia mana yang bisa dibuat PPI